menjadi bagian daripada networking atau subkampus atau bengkel dari program joint program antara Siamio dengan Unpad. Dan sebagai informasi, program sarjana terapan ini masih dalam proses, sehingga program joint program antara Unpad dengan Siamio, di mana Biotrup dan kita Pen Science merupakan bagian daripada aktivitas ini. Dan di sini ada Pak Deddy Supriyadi yang menjadi Kaprodi dari sarjana terapan ini, yang akan insya Allah akan kita buka pada bulan Juli. Juli SK-nya akan keluar dari rektor yang saya dengar. Tapi sampai saat ini kita masih pakai PSDKU Pangandaran. Tahun lalu kita sudah mulai, ada beberapa mahasiswa yang kita titipkan di PSDKU Pangandaran, dan tahun ini akan begitu sarjana terapannya selesai, programnya izin dan sebagainya, kemudian akan kita pindahkan semuanya ke dalam program sarjana terapan bisnis perikanan. Nah, kaprodinya Pak Deddy Supriyadi yang sekarang sudah ada. Monggo Pak Deddy memberikan sambutan atau pengarahan pada calon subkampus, pada kepala sekolah maupun pada guru penanggung jawab atau guru pengampunya. Silakan Pak Deddy. Ya, terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama barangkali saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang barangkali sudah di hari Idul Fitri ini. Mohon maaf barangkali dalam perkembangan selama ini komunikasi saya pribadi ataupun atas nama institusi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ada tutur kata yang tidak berkenan. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Gatot yang terus semangat dan jajarannya. Mungkin di sini ada Pak Siswoyo, nanti Pak Sena dan Pak Reza. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin barangkali saat ini nanti kami informasi secara singkat dulu saja bahwasanya alhamdulillah setelah melalui berbagai tahapan dan rapat yang berkali-kali, mungkin ini Pak Gatot dengan kami yang terus dan terus ya dalam rangka untuk bisa nanti menggolkan apa yang kita rencanakan bersama dari awal. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, khususnya di 28 atau sekarang meningkat 30 ya Pak Gatot yang sudah ada MOU di SMK seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini suatu program cerdas yang bisa kita mulai saat ini dan ini menjadi percontohan nasional. Kita patut berbangga. Saya SK-nya belum Pak Gatot, SK saya sebagai Kaprodi, karena sebelum saya di bisnis perikanan saya di Kaprodi pariwisata bahari Bapak Ibu sekalian. Cuma karena ini ada sesuatu yang harus didampingi oleh dosen yang ya sedikit punya pengalaman di praktisi dan link bisnis yang ada, jadi ya saya ngikuti aja lah kata Pak Deka, nanti Pak Deddy yang nangani di bisnis perikanan. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti adik-adik kita, anak-anak kita, kebetulan saya di Cirebon juga ketua komite sekolah di salah satu SMA, dan kemarin kita juga menguji di beberapa SMK perikanan di Cirebon. Nah mudah-mudahan yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, rencana kita adik-adik kita ini menjadi suatu wirausaha unggulan, karena memang di negara maju idealnya itu wirausaha itu harusnya sudah di atas 2%. Indonesia itu kan masih meper-meper di 2. Ya negara-negara maju itu sudah 14%, 16%. Nah, kita mungkin yang ditakdirkan untuk membangun di sektor kelautan dan perikanan, khususnya yang saat ini di bisnis perikanan, lebih spesifik lagi nanti di budidaya, mudah-mudahan kita bisa ke depan mendampingi adik-adik kita, anak-anak kita yang berusaha di bidang budidaya dan nanti mungkin terus berkembang usahanya. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik kita ini bisa menjadi leader dan trigger. Mudah-mudahan minimal dari dia sendiri dan bisa nanti meng-hire beberapa
masyarakat sekitarnya. Harapan saya begitu. Jadi misalkan dia 1 tapi nanti punya karyawan 5 sampai 10 bahkan lebih insya Allah. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian banyak sebenarnya yang kalau kita dilarikannya ke modal, sebenarnya banyak saat ini saya dihubungi beberapa ibaratnya pemodal yang siap ini berusaha gitu, namun dia tidak punya ilmunya. Nah mungkin barangkali nanti dari sisi kita nih Pak Gatot, saya siap nanti Pak Gatot kan nanti yang mengisi materi di kewirausahaan Pak, nanti kita tekankan kalau namanya yang akan memberi modal kan yang penting hitung-hitungan cash flow-nya untung pasti itu banyak tuh. Mungkin nanti Bapak Ibu guru sekalian, harapan saya sih yang istilahnya di sekolah perikanan kelautan jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian, bisa dengan mahasiswanya bisa join Bu. Jadi nanti kita lebih matang lagi keilmuannya. Nah itu kemudian dari sisi teknis yang kita sudah bicarakan sampai dengan kemarin sore atau malam dengan Pak Gatot dan tim Pak Dekan, alhamdulillah flyer untuk pengumuman sudah ada di situ, sudah ada kontak personnya untuk yang di Unpad saya, yang di Semionya ada Pak Reza atau Pak Sena ya kemarin tuh ya. Pak Reza, kemudian juga ada UKT-nya yang kemarin kita ajukan sih saran dari Pak Gatot 4-8, cuma kemarin barangkali ada KIP, insya Allah mudah-mudahan bisa diangkat 3-8. Karena nanti mudah-mudahan, karena kalau di pariwisata Bahari sudah di flat 8 juta Pak, nanti kita mudah-mudahan yang ada itu ada KIP dan lain-lain ya, bisa kita lakukan. Nah kemudian nanti berikutnya, pendaftaran dan lain-lain kita sudah membicarakan nanti teknis daripada seleksi ya, tetap kita adakan seleksi dari tes potensi akademik, kemudian wawancara dan lain-lain. Nah nanti yang lebih terpenting lagi, kalau nanti kegiatan ini sudah berjalan, tentunya saya mohon dukungan penuh dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim pengajar yang sudah ditunjuk. Nanti kita bisa mendampingi dan insya Allah saya akan keliling nanti di semua sekolah, terutama yang ada MOU, untuk bisa kedepannya itu menentukan dari sisi standar yang ada gitu. Barangkali saya atas nama di Fakultas Perikanan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu dulu Pak Gatot, nanti secara komprehensif saya ngikuti dengan Pak Gatot ini kan dari awal ya. Nah ini tentunya nanti dari Bapak Ibu guru barangkali ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan teknis ataupun administrasi secara bertahap mungkin, karena direncanakan pertemuannya ini setiap hari Kamis jam 10 lah sampai maksimal sampai jam 12. Itu yang kami rencanakan. Barangkali itu saja Pak Gatot dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi. Bapak Ibu, Pak. kita sudah buat flyernya yang sudah kita sebarkan di program di AGRF kelompok itu. Anda bisa lihat bahwa ini adalah program studi perikanan sarjana terapan intinya. Jadi memang kelas kerjasama antara FPIK, Unpad, dan Siamio. Dan itu yang disebut motonya adalah, gambarku kelihatan enggak? Kelihatan Bapak. Jadi intinya adalah kuliah di mana saja dan lebih mudah dimanapun berada. Kenapa kita dorong ke sini? Karena kita ingin mereduce cost daripada untuk in the cost dan sebagainya. Pandemi ini akan sebentar lagi akan insya Allah akan tuntas atau selesai gitu kan. Ya kalau yang normal, kuliah normal kan pasti datang ke Unpad dan sebagainya. Nah ini yang harapan kita di subkampus atau network Unpad dan Siamio ini tetap anak-anak bisa kuliah di kotanya tanpa in the cost, tapi memanfaatkan atau bersinergi dengan SMK dia mana dia berasal, misalkan di Watu Limo, ataukah di Jember SMK 5, ataukah di Tanjung Jabung tempatnya Pak Indra gitu kan, atau dimanapun juga yang ada di Tulungagung atau di Riau. Jadi yang penting gini, anak-anak itu bisa kuliah di situ tapi secara online. Kita harapkan Sabtu Minggu
tiap minggu bisa kumpul di sekolahnya itu salah satunya. Jadi ini yang harapan kita. Jadi kita ulang lagi, metode pembelajarannya itu banyak di lapangan ya, di subkampus industrinya 70-80%. Teorinya secara daring itu 20-30%. Jadi teori-teori kita ajarkan dari Bandung maupun dari expert-expert dari manapun juga ke seluruh Indonesia, di mana anak-anak guru-guru itu berada. Dan harapan kita, kemarin kan kita sudah melakukan pelatihan untuk kan kepala sekolah dan guru oleh Jamio Kitab and Science, oleh KIS. Itu dalam upaya persiapan itu. Jadi pengajar dari akademisi dan praktisi perikanan. Ini yang selalu saya mengingatkan, minta pada setiap subkampus ada industrinya, di mana kawan-kawan dari industri itu dia akan menjadi instruktur di lapangan untuk membimbing anak-anak itu kalau bidang tertentu. Tapi tidak hanya di daerah situ saja. Misalkan contohnya gini, ada Mas Koi sama Arwana yang ada di Jogja, di Berbah kalau nggak salah. Kalau itu nanti jadi bagian subkampus kita, kalau bicara masalah Arwana sama Berbah, Mas Koi itu juga salah satu narasumbernya dari Mas Yanto yang ada di Jogja misalkan, ataukah yang di mana di Suboh di Situbondo itu ada Bu Eri contohnya, Bu Eri dan timnya yang mengembangkan ikan kerapu. Jadi ikan kerapu yang sudah mulai diekspor dari bibitnya dari Suboh atau dari Situbondo itu juga bisa dipelajari oleh Tanjung Jabung, oleh Jakarta, oleh Watulimo dan manapun juga. Sehingga itu terjadi network gitu lah. Ini yang desain kita. Brosur ini kita sebarkan sebetulnya adalah untuk pertemuan minggu depan. Sekarang kita informasikan supaya brosur ini Anda informasikan kepada MKKS, SMA, SMK yang ada di kota Anda atau kabupaten Anda bahwa ada peluang dong lo kuliah di Jambi, ataukah di Metro, ataukah di Lampung, ataukah di Watulimo, ataukah di Cibadak, tapi Unpad dengan Unpad tentang perikanan, di mana menjadi juragan atau wirausahawan gitu. Dan ini yang kita desain. Kemudian lulusannya masih ingat SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau sederajat, paket C silahkan, tidak tergantung umur. Tapi syaratnya punya akses internet dan perangkat PC atau laptop itunya. Ini ya. Jadi yang ini brosurnya. Terus kemudian sistem pelajarannya kuliah tatap muka di subkampus. Nah, tatap muka itu misalkan 4 kali dalam sebulan, Sabtu atau Minggu. Itu kalau kita memerlukan Anda kumpul. Kenapa? Anda akan berinteraksi satu sama lain. Hari-hari yang lainnya dari rumah bisa, ataukah memanfaatkan yang ada di situ juga bisa. Jadwalnya sedang kita siapkan. Apakah jadwalnya dari sore sampai malam, sampai paginya Anda kerja. Karena ini adalah kerja sambil kuliah intinya. Jadi tidak kuliah dari pagi, tapi kerja sambil kuliah. Ini yang terus kita kembangkan. Dengan anak-anak itu mengembangkan bisnisnya perikanan, tapi sambil ilmunya ditambah terus, bisnisnya dikembangi terus, coachingnya secara online gitu kan. Dan kuliah online-nya kira-kira 10 kali yang terjadwal, Senin sampai Jumat gitu. Ujian tengah semesternya 1 kali online, ujian akhir semester online. Ujian ini kita desainnya di subkampus. Jadi nanti fungsi guru pengampu, penanggung jawab itu adalah juga mengawasi kalau ada ujian yang dilakukan secara online. Sebenarnya bisa di rumah juga, nggak masalah. Tapi kita ingin lihat seberapa jauh kesiapan daripada subkampus dalam memfasilitasi itu. Dan pendaftarannya mulai sekarang sudah ada di informasinya. Kemarin sudah kita sebarkan di beberapa tempat. Dan mulai April, soalnya Mei soalnya. April itu penjelasan awal, tapi yang sekarang ini karena sudah clear semuanya, mulai April sampai Juni, kira-kira 30 Juni anunya. Dan seleksi ujian itu TPA seperti tahun lalu itu minggu pertama Juli. Nanti kita tentukan per awal kuliah Agustus misalkan kayak gini. Kita sedang berdiskusi dengan Unpad
ada 2 mata kuliah yang kita turunkan pada pertengahan Juni untuk menata tentang kewirausahaan supaya laporannya baik sehingga dia bisa disempurnakan pembuatan laporannya atau kemudian bisa dikembangkan menjadi RPL, jadi Recognized Prior Learning. Jadi terutama anak-anak yang punya bisnis di perikanan itu sedang kita siapkan materinya yang ada di semester 1 kita turunkan di bulan Juni pertengahan sampai kira-kira pertengahan Agustus, yang terus kita evaluasi 16 kali pertemuan sambil kita menata mereka bagi mereka yang sudah kontak personnya Pak Dedi tadi, kemudian Kaprodinya, kemudian Pak Reza Setiawan, dia Deputy Direktur di Kitab and Science. Nah, kemudian biaya pendaftarannya 250, ada rekening di BNI yang Unpad ini, dan UKT-nya itu 4 juta sampai 8 juta. Kenapa 4 juta sampai 8 juta? Karena di jurusan lain itu harus 8 juta. Tapi kita usul pada Pak Rektor, kita kalau boleh 50%. Memang kita streetnya adalah sekitar 4 juta, rata-rata flat gitu untuk semuanya. Tapi di sini beasiswa KIP itu bisa diminta. Dan nanti kita informasikan bagaimana mendapat beasiswa KIP. Jadi kalau nggak dapat beasiswa KIP ya 4 juta gitu kan. Tapi kalau dapat beasiswa KIP ya tergantung dapatnya yang mana. Yang dapat 2,4 atau yang lain, ya dia makin murah lagi. Biasanya dia bayar dulu, pengalaman kami. Nah itu bayar dulu, begitu KIP belakangan dapatnya, sehingga itu bagian daripada suatu proses sih. Tapi kan bisa juga misalkan industri yang ada di sana mensponsori 1 atau 2 Pemda kabupaten kota itu Bapak Ibu kepala sekolah tolong kontak dengan dinas pendidikan di kota kabupaten Anda. Contohnya Bojonegoro dan beberapa kabupaten yang aku dapat tahu. Itu anak-anak Bojonegoro itu dibiayai SPP-nya dan biaya hidupnya oleh Pemdanya asal dia masuk PTN. Ini kan PTN. Nah, PTS juga ada dan mereka punya anggaran cukup banyak, kadang-kadang nggak terserap gitu loh. Tapi harus dicari, ini harus proaktif kepala sekolahnya. Ya, ini yang kita ingin informasikan. Nah, mohon brosur ini Anda sebarkan, undang Anda sebagai subkampus, nanti Anda bisa tambahin di situ keterangan di bawahnya siapa kepala sekolahnya dan penanggung jawabnya, misalkan Jambi, kepala sekolahnya Pak Ruswanto, yang penanggung jawabnya Pak Saroni. Sebutin aja nomor dan BA. Kemudian di atas itu ada simbol, Anda masukin simbol sekolah Anda gitu loh. Jadi tambahin simbol sekolah Anda sebelah kiri, atau ini geser sedikit sebelah kiri. Brosur itu disebarkan pakai WA, pakai kan MKKS kabupaten kota kan ada punya grup, itu sebarkan aja dan usahakan Anda sebagai subkampus jangan untuk sekolahnya sendiri, tapi untuk masyarakat yang ada di situ gitu loh. Sehingga masyarakat bisa bisa kuliah lagi tapi sambil bekerja, dan di bidangnya perikanan itu yang terus kita kembangkan. Jadi kita pertemuan awal ini kita ingin bagikan ini di informasi apa yang harus Anda lakukan untuk Kamis yang akan datang gitu. Jadi nanti penjelasan tentang kurikulum, modulnya dan sebagainya Kamis minggu depan. Nah, untuk itu. Kemudian juga undang orang tua melalui online dengan linknya tetap. Jadi link ini adalah yang Anda masuk itu, saya akan pakai terus linknya sampai akhir Juni. Jadi link Zoom-nya itu nggak akan berubah. Jadi kalau Anda brosur ini ditambahin lagi linknya, ditambahin nama Anda, kepala sekolah dan penanggung jawabnya, kemudian didesain sebentar, sebarin aja di kota-kota Anda. Itu akan membantu kita dan Anda untuk menjadi subkampus yang memang makin berkembang. Dan kita bersama Pak Sena, bersama tim Budian CS, kita lagi coba melengkapi semua infrastruktur, foto-foto infrastruktur, kita minta petamu itu apa aja yang ada, hingga kita terus kembangkan.
hal lain yang kita lagi nunggu dari Direktorat SMK, dari 28 SMK ini mungkin ada beberapa yang akan menjadi SMK pusat keunggulan. Nah, ini yang belum dapat ya sudah kita kerjain semuanya, tahun depan kita coba kembangkan lagi. Nah, pusat keunggulan ini ya kita coba akan kembangkan lebih detail lagi, lebih cepat lagi, karena diongkosi oleh Direktorat SMK yang ada program lain-lainnya. Saya lihat beberapa sudah cool, tapi masih kita tunggu sampai matching-nya itu akhir Mei. 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi kita akan tahu dari 28 itu sekolah mana yang didukung oleh Direktorat SMK di dalam pengembangannya. Bagi yang belum dapat, ya sudah nanti kita coba terus kembangkan, lengkapi, perbaiki, hingga tahun depan dia menjadi SMK pusat unggulan, belajar dari pusat unggulan yang dibiayai dari tahun lalu sama tahun ini. Karena sasaran mereka adalah 2.500 SMK pusat unggulan. Nah, sekarang pusat unggulanmu apa? Pusat pembibitan. Dan pembibitan termasuk yang terus dikembangkan. Baik karena kewirausahaan di sekolahnya maupun di program-program yang ada. Minggu depan kita akan undang salah satu mahasiswa kita dari Jambi atau Jakarta untuk cerita. Ya udah di tahun pertama apa saja yang didapat, kemudian bagaimana dia berinteraksi, mana dia menghasilkan uang dan sebagainya. Itu nanti akan kita ajak. Jadi setiap hari Kamis mereka gantian untuk bercerita apa yang sudah dia terima dan sudah dikembangkan di SMK apakah di Jambi atau di Jakarta atau di Jember. Dan kemudian omsetnya bagaimana dia mendapatkan omsetnya dari fokus pada 1 atau 2 ikan saja. Kapal ikan kan berkembang cepat sekali ya. Saya kira itu yang sebagai informasi awal tambahan. Jadi mohon nanti saran kami brosur ini Anda tambahin di bawahnya linknya untuk pertemuan hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Jadi kita sampai akhir Juni tiap hari Kamis itu pertemuan khusus untuk perikanan. Nah, jadi nanti Anda bisa undang siapapun juga yang berminat untuk termasuk perusahaan-perusahaan partner Anda yang ada di sana, juga kita akan langsung komunikasi terus menjadi bagian daripada sistem yang terus kita kembangkan bersama Unpad gitu. Itu Bapak Ibu yang sebagai informasi tambahan. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo, silakan unmute saja. Assalamualaikum, Pak Gatot. Waalaikumsalam, Pak Yusno. Silakan. Mohon izin, Pak, ini saya matikan video karena ini pindah tempat. Tidak apa-apa, Pak. Silakan. Yang penting suaranya ada. Yang pertama, tadi sebenarnya tanya tentang kurikulum, tapi tadi sudah dijelaskan Bapak, itu akan kita bahas minggu depan. Mungkin untuk pertama, Pak, persyaratan calon untuk batasan usia, dan juga kami sebagai subkampus nanti untuk persiapan SDM-nya, kira-kira kriterianya bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Dedi, Pak, dan juga mungkin untuk Syamil ini, kebetulan dalam waktu dekat kami ada pembangunan RPS khusus untuk perikanan, dan termasuk di dalamnya nanti desain untuk peralatan. Mungkin dari Unpad atau Syamil bisa mendampingi kami ini karena sudah berjalan ini untuk desain tata ruangnya, Pak. Ini mungkin Pak Dedi nanti bisa kami konsultasi itu karena ketua jurusannya kebetulan hari ini juga hadir di sini, biar nanti untuk kedepannya matching dengan program yang D4 ini. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Dedi dulu, silakan jawab. Ya, terima kasih tadi Pak Suyitno dari SMK mana Pak? Watu Limo, Trenggalek. Oh, Watu Limo Trenggalek ya. Iya, Bapak. Ya, terima kasih Pak Itno. Salam bertemu, salam kenal lebih dekat lagi. Jadi tadi Bapak sudah merencanakan di sekolah pembangunan apa tadi itu Pak? Untuk ruang praktek, Pak, ukuran
12 kali 24. Oh ya, baik. Jadi semacam lab basah Pak ya, gitu ya? Ini untuk Ya. indoornya. Ya, untuk indoornya ya Pak. Iya memang Pak. Jadi begini, memang kalau dari sisi untuk indoor gitu berbagai model Pak yang saya lihat, baik saya sebagai dulu di kepala balai itu modelnya macam-macam, jadi sesuai dengan komoditasnya. Kalau misalkan kayak di indoor itu saya lihat untuk yang patin itu pasti sangat kedap gitu Pak, panas sekali gitu. Demikian juga dengan yang lain. Tapi kalau saya waktu mengembangkan ke ikan hias tidak terlalu panas gitu, standar saja. Nah ini tentunya mungkin nanti bisa difokuskan Pak Yitno nanti pengembangannya di komoditasnya apa, atau mungkin nanti bisa multifungsi. Kalau misalkan ada ruangan yang satu untuk ikan tawar dan lain-lain, karena misalkan lele aja, kalau lele itu kan bisa di indoor bisa di outdoor Pak, bisa dua-duanya gitu kan. Misalkan saya mijahkannya di luar aja, yang masyarakat biasanya kan begitu, tapi kalau saya dulu pernah juga memijahkannya di indoor gitu. Nah, ini memang harus disinkronkan. Saran saya sih pasti Pak Yitno sudah banyaklah Bapak Ibu guru di sana yang tim tenis, tapi ya nggak apa-apa, kapan-kapan kita diundang atau nanti ada jadwal nih sama Pak Gatot dan tim, saya senang sekali Pak bisa nanti bersilaturahim. Paling itu dulu Pak Yitno. Siap. Sementara ini kami kembangkan lele Pak, tapi depan kami juga ya untuk patin mungkin sama ikan hias. Oh iya Pak, ya. Ya, itu kalau 3 serangkai itu Kabupaten Kediri, Tulung Agung sama Blitar itu memasok ikan hias ke Jawa Barat, khususnya di Pantura itu cukup tinggi Pak, aksesnya Pak. Ya. Ya. Trenggalek daerahnya panas Pak ya? Panas Pak, kami di pantainya Pak. Cocok ya. Berarti itu cocoknya nila, patin, lele itu Pak, cocok sekali itu. Plus ikan hias bisa dikondisikan. Di indoor kan sangat bisa gitu Pak. Ya. Kami di Pantai Perigi Pak Ded. Oh di Perigi, nggih. Ya. Sukses Pak Yitno. Usul aja. Kalau di Perigi itu apa nggak cocok sama kalau kepiting soka? Karena itu juga lumayan. Bisa Pak, kepiting soka nanti saya pernah ngembangkan, cuma teknologi sekarang kan yang pakai rak apartemen itu Pak. Iya. Ya. Itu di Bogor Pak, kemarin saya kebetulan dengan tim penguji kompetensi ada di Bogor. Terus kemudian untuk sidat, mungkin nanti saya harus cepat-cepat membuat MOU Pak di sidat yang Labas itu, PT Labas itu dari mulai hili hulu termasuk sampai dengan value edit dia sudah ada tuh Pak yang Labas. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa namanya kewilayahan. Kita tidak bisa paksa, misalkan daerahnya panas kita kembangkan ikan mas, nggak mungkin, itu susah Pak. Lebih baik jangan dipaksakan gitu. Betul. Tapi kalau nilai tinggi sidat sama soka itu bisa pakai alternatif juga kan? Iya Pak, ya. Itu sudah ada. Pak. Terus gini Pak Yitno, jadi calon instruktur guru pengampunya ya guru perikanan Pak, jangan guru bahasa Indonesia karena ngerti nanti itu. Jadi kan ada sarjana perikanan, satu perikanan itu kan. Nah satu itu kalau paling bagus kalau sampai sarjana perikanan sama plus guru IT, guru IT-nya atau sama guru perikanan, karena di situ nanti ada yang diajari juga dengan tentang IoT, tentang IT dan sebagainya gitu. Ya, betul, jadi dua guru itu karena sekarang udah urusannya itu makin canggih alatnya, makin presisi, makin ini dan saling belajar satu sama lain. Seperti yang ada di Wadas Lintang, di sini ada Bu Retno, ada Pak Suroso, itu kita eksperimen di Jambi, di beberapa sekolah itu gimana sih perkembangan dengan pemanfaatan IT untuk perikanan gitu loh. Nah kemudian bagaimana pembangunan SDM-nya? Nah kita yang kemarin pada pertemuan sebelumnya kita dorong SDM ini untuk bisa kita sekolahkan S2-nya, S2 terapannya di Unpad Pak. Jadi sambil mengembangkan perikanan di Watulimo. Jadi harapan kita itu kawan-kawan yang 28 sekolah itu SDM-nya kita rancang, kita siapkan untuk di S2 terapan ke Unpad untuk terus mengembangkan
skill-nya dan membangun network-nya. Dan mahasiswa yang ada di situ, kenapa kita membangun IT? Mas Menteri itu kan salah satunya mendorong digitalisasi sekolah. Nah, sehingga nanti di situ memang kita udah di dalam kurikulum kita sudah kembangkan namanya IoT, tentang IT, termasuk nanti mendigitalisasi sekolahnya Pak Yitno atau semuanya itu. Sama artinya gini, sekarang kondisi saat ini dari segi admin bagaimana, dari segi sistem bagaimana, dari segi apapun bagaimana. Dan kemudian bisa disempurnakan nggak? Ada dia menjadi suatu network. Atau dengan kata lain gini, satu ruangannya Pak Yitno itu akan terkontak langsung dengan ruangannya Pak Ruswanto misalkan yang dari Jambi, ataukah juga dengan Bu Darti yang dari Riau gitu kan. Jadi kita sih merancang nggak melalui mahasiswa yang ada di situ, itu mengkonekkan semua lab yang ada di partner kita, Pak. Karena Yamiu Simolek salah satu mandatnya adalah tentang IT. Nah, IT yang terbaru itu bisa coba terapkan. Termasuk SMKPK itu yang nanti kita sambungkan. Jadi kan internet pasti sudah langganan. Sehingga nanti ada jam-jam yang sama di mana waktu limo ngajarkan sekolah Indonesia dengerin. Jadi maksudnya industri atau pengalaman apa waktu limo itu apa sih yang menonjol. Itu di tiap hari Rabu jam 1 sampai jam 2 waktu limo. Nanti Selasa jam 3 sampai jam 4 atau jam 9 jam 10 itu di Jambi gitu. Nanti Pak Roni yang ngajar dengan pengalaman IoT-nya. Atau kan nanti Bu Darti dengan Pak Bu Yuli Sabetnya. Apa sih yang terjadi dengan Rio, dengan apa sih kemarin itu lomba itu casutnya itu misalkan gitu kan. Jadi nanti kan saling mengisi dari maestro-maestronya. Harapan kami setiap sekolah itu dia unggul di satu bidang yang dia akan menjadi network dan menjadi pattern kelas-kelas yang lain. Itulah yang salah satu yang kita kembangkan. Juga termasuk ini Pak, sistem administrasi di tempatmu di sekolah itu berapa jauh? Atau dengan kata lain, kantorku di Bangko itu, kita bisa meretrieve surat 25-40 tahun yang lalu, Pak. Dengan mudah. Tahun 65 itu apa surat yang bulan Januari tanggal 3. Langsung kelihatan. Itu dan semuanya itu digitalisasi. Itu kan arahan dari Mas Menteri. Mendigitalisasi sekolah. Nah, sekolah lain. Tapi digitalnya kayak gimana? Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Ya, untuk memudahkan informasi dengan cepat dan sebagainya. Dan bayangan kami dengan Pak Dedi itu, begitu orang kita tanya, aku mau tanya lili itu ada di mana sih? Yang pada minggu depan atau 2 minggu lagi panen ukuran 1 kilo 8 atau 10 atau berapa. Itu pencet gini langsung network kita langsung keluar. Oh ini. Karena semuanya terekam. Terdigitalize yang tersentralisir di Unpad sama di YouTube gitu kan. Ini salah satu upaya kita mendukung program digitalisasi sekolah yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri sama Pak Presiden. Kira-kira itu tambahnya Pak Yus, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Silakan yang lain, Mas. Unmute aja mic-nya. Gimana Pak Muhari? Tulungagung atau Brutno Wadah Selintang? Bu Siti, ujilah. Dari Tulang Bawang. Silakan. Atau Pak Tarmo dari Ciasem. Gimana Bu Pak Muhari sama Bu Nani yang dari Tulungagung? Persiapan di Tulungagung?
Maaf Bapak, untuk batasan usia mahasiswa tadi nggak ada. Oh ya, nggak ada Mas. Batasan sejauh ini batasan usia nggak ada. Oh, okay, siap. Ya. Jadi yang udah 5 tahun lulus tapi yang punya bisnis itu yang didorong, atau yang pengusaha anak stafnya pengusaha mau dikuliahkan boleh, gitu kan, banyak perusahaan gitu kan. Iya. Itu Berarti aja. nanti kalau ada RPL bisa tidak sampai 8 semester nih Pak? Nah ini yang lagi kita bahas Mas. Kalau dengan UT kita udah jelas, kalau dengan ini masih kita coba kembangan RPL-nya. Nanti kita diajukan aja, nanti kita lihat mana yang dia sesuai dengan kompetennya. Nah, itu nanti diakui, atau dia membuat satu catatan tulisan singkat, ini ngerti nggak, ini ngerti, kalau ada yang kosong dia harus pelajari sama dengan kita SKS dan sebagainya. Itu nanti dalam proses Mas, nanti kita harus kurikulum. Siap Pak, siap. Yeah. Oke, silakan yang lain. Ini bahasa Jawa Timurnya coba mendengar Rek. Bahasa Jawa Timurnya. Gimana Bu Nani? Tulungagung? Mohon maaf Pak Gatot. Ini tadi kami baru bisa masuk karena jadi dari awal kami belum bisa mengikuti. Tadi mulai apa? Mohon maaf. Tadi Pak Muhari yang sudah masuk awal, beliaunya sedang rapat juga. Ini kami baru masuk. Yang kami sampaikan tadi terkait apa Bapak? Ini yang kira-kira perlu kami sampaikan. Jadi gini. Jadi yang brosur, Ibu udah terima brosur yang join program itu kan? Yang tadi kita tunjukin. Ya. Itu tolong disebarin ke MKKS Tulungagung, Bu. Ya, SMA, SMK itu yang sama orang tuanya yang mau nyekolahkan, tapi kampusnya di SMK 1 Tulungagung, nanti diundang aja tiap hari Kamis. Siapa yang bisa Kamis minggu depan, silahkan. Atau dari rumahnya silahkan gitu. Jadi alumninya diinformasikan aja, terutama perikanan, atau SMA yang punya bisnis gitu kan, karena ini salah satunya mendorong anak-anak berwirausaha gitu. Atau niat berbisnis gitu. Oke, setiap Kamis ya Pak nggih. Ya, setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Nah, kami tim akan selalu memberi penjelasan tentang kurikulumnya, sistemnya dan sebagainya gitu. Oke, siap. Kami dari banyak Pak alumni perikanan yang karena di Tulungagung kebetulan masyarakat sekitarnya juga budidaya Pak. Perikanan ikan hias maupun lele maupun gurami, hampir masyarakat sekitar sini kebanyakan usahanya budidaya ikan. Iya. Nah, kan itu bagus jadi sentra produksi tapi juga sentra ilmu. Ya, orang-orangnya kan karya-karya yang ada di sana itu bisa dituliskan menjadi suatu contoh praktek baik bagaimana mengembangkan gurami dengan cepat gitu kan, gimana mengembangkan ikan hias apapun juga dengan cepat dan bisa diekspor gitu, contohnya kayak gitu. Itu tapi dari masyarakat industri Tulungagung yang ngajari pada anak-anak se-Indonesia ya kayak gini nih loh. Kayak gini ini kan kita ini yang dari Riau, Tulungagung, Kalimantan Utara dengan mudah bisa komunikasi kan. Gitu. Oke, siap Pak Gatot. Ya, terima kasih. Insya Allah kami untuk terus mensupport siswa kami juga alumni kami. Juga kami selalu bermitra dengan masyarakat sekitar sekolah juga. Ya. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Ya, terima kasih sama-sama Pak Gatot. Pak Muhari gimana saran gerakin Tulungagung dan 4 kabupaten? Sementara monitoring dulu. Ya, oke. Sementara monitor dulu nih. Ya, siap. Pak Samsul Muin. Ya, Gimana dikembangkan di sekolahmu? Alhamdulillah Pak, insya Allah siap Pak. Baik.
Sampean di sekolah mana ya Mas? SMKN 1 Karangtengah, Pak. Oh, Karangtengah. Oh iya, Karangtengah ya. Ya, Mas. dekat P4 TK. Oh, yang Cianjur ya? Ya. Nah, ini nanti di chatting aja. Itu ada Pak Sena nyari data Anda. Data kepala sekolah sama guru pengampunya karena harus masukkan dalam sistem. Nanti di nomor WA-nya di chatting aja, Mas. Mas Ya. di Udah chatting. ke Pasiswoyo, Pak. Saya udah kirim semuanya. Ya? Oke. Ya. Ya. Jadi yang Cianjur kan terkenal salah satunya dengan ciratanya itu, Mas. Ya. Nah, seberapa jauh itu nanti melalui sekolahmu, mahasiswanya yang ada di situ, orang-orang yang mengembangkan di Cirata itu dapat ambil kuliah juga gitu loh, yang punya keramba-keramba yang buahnya itu nggak tahu masih ada atau nggak tahu, dikurangi sekarang. Masih banyak, Pak. Ya itu, mereka kan potensi untuk bisa ilmunya bertambah sehingga produktivitasnya bisa bertambah di Cirata itu kan. Dulu juga kan Pak di SMK Karangtengah jadi subkampus PDD Polinela. Iya, no. Pernah dulu yang aknek itu yang dulu cuma udah dibubarin. Nggak apa-apa. Nah, sekarang ya karena sekarang jadi PSD KU namanya Mas. Ya. Akneknya bupatinya nggak mau mengembangkan ya ditarik sama Dikti. Ya. Jadi dari pengalaman Aknek itulah terus sekarang menjadi subkampusnya Unpad, harapan kita gitu. Ya, mudah-mudahan lancar Pak. Ya. Kalau dulu kan poli Lampung kan, poli Lampung. Oke, terima kasih Pak Samsul. Bangi ya. Bu Widuri, dari mana Bu? Atau Bu Cici? Oh, silakan Bu Retno kalau bertanya pada Selintang. Di unmute aja Bu. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Mohon maaf Bapak. Mohon izin. Silakan. Ini untuk SMK Negeri 1 Wadas Selintang, Bapak. Ya. Mohon maaf, ini suara sudah terdengar, Bapak? Terdengar jelas. Oke. Ini mohon maaf, salam dari Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah untuk SMK Wadas Selintang ini kan dapat PK untuk tahun 2021. Tadi mendapat informasi untuk langkah pertama untuk yang 28 sekolah itu untuk menyebarkan brosur. Ya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya dari sekolah kami hal-hal apa yang perlu kami persiapkan Bapak? Mohon petunjuk dan bimbingannya sehingga nanti kami di tim bisa menicil untuk melaksanakan hal itu. Mungkin itu dulu Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga Pak Dedi sarannya nanti aku tambahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ibu siapa tadi, Bu? Bu Retno. Dari Bu SMK Retno, Wadas Selintang. ya, Bu Retno. Monggo Bu Retno, Retno, artinya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti yang kegiatan di Ibu bisa berjalan dan intinya kita nanti kan secara bertahap Bu, bertahap kita tiap Kamis nanti ada pertemuan nanti membahas mengenai kurikulum dan lain-lain dan saat ini sesuai tadi dengan yang disampaikan Pak Gatot adalah menyampaikan dulu brosurnya. Nanti tahapan berikutnya kita ada nanti teknisnya mengenai pendaftaran kemudian juga yang tadi disampaikan sudah ada nomor rekening dan berikutnya nanti adalah mengenai teknis daripada ujiannya Bu. Nanti dari mulai tes potensi akademik sampai dengan di akhir wawancara. Nanti insya Allah secara bertahap Bu.
Tapi di tim Ibu sudah ada Bu ya, yang di Ibu ya di Wadas. Sudah ada yang guru nanti pendampingnya sudah ada Bu ya, yang dulu sudah dibicarakan. Bu Retno ya. Dulu sudah pernah mengajukan Bapak. Ya, oh ya betul. sudah ya. Bu Retno kan dulu yang pernah ketemu bareng rapat itu Bu ya? Bu Retno yang sama Pak Gatot bukan? Iya. Betul ya? Iya. Barangkali itu aja dulu Bu dari saya, nanti secara bertahap. Oh. Nggih, Pak. Terima kasih ada lagi, Bapak. Bu? Ada Mohon lagi bimbingannya. Ya. Sini sambil usul itu aja Bu saja Retno. dulu Pak. Nggih, gimana Pak? Usul, jadi buat semuanya saja yang subkampus itu, Anda kirim surat undangan ke semua SMA, SMK di kabupaten Anda, lampirin brosurnya itu, kemudian sebutin kontak personnya kepala sekolah sama Bu Retno-nya, nah, kemudian kasih linknya kita, kemudian untuk ikut mendengarkan Kamis minggu depan gitu. Udah diundang untuk mendengarkan penjelasan. Itu aja salah satunya yang praktis. Tapi ke seluruh MKKS, MKKS, SMA, SMK itu, kemudian juga kepada orang tua siswamu. Siswa yang lulus kelas 3 kemarin berapa toh? Ini 50-an Pak. Ya udah. Untuk perikanan. Nah, 50 perikanan itu kirim surat orang tuanya, diundang dengerin gitu. Oh, nggih Pak. Siap. Iya kan? Itu tinggal dikasih lampiran. Bagian jika orang tua bisa baca. Oh ini gitu. Jadi yang karena anak-anak itu kan masih dipengaruhi orang tua. Udah kuliah di sini aja li, kalau gini aja gitu kan. Jadi sekolahmu semuanya dikirim 50. Jadi buat semuanya ya. Orang tua yang siswa kelas 3 perikanan kirimin surat resmi dari sekolah Anda, tanda tangan kepala sekolah, lampirannya brosur kita. Kemudian untuk mendengarkan workshop Kamis minggu depan. Linknya link yang tak tunjukin itu, ya dipotong ada room dan itunya, gitu. Itu usul. Jika nanti depan kita jelaskan lebih detail pada orang tua, calon mahasiswa yang dari sekolah Anda maupun dari sekolah-sekolah yang lain gitu. Itu sih. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pak. Oh, nggih. Ya, jelas. Nggih. Jelas ya. Terima kasih Bapak. Monggo. Nggih, insyaallah. Nggih, terima kasih. Silakan yang lain. Raise hand atau unmute. Ada pertanyaan dari Pak Mahmuna dari Keruak. Keruak itu NTB kalau nggak salah ya. Ini kita baru kelas 11, 10 dan 11. Apa sudah bisa aktif untuk kegiatan ini? Dan bisa yang diundang, Anda undang semua SMA, alumni SMA, SMK yang ada di sekitar Keruak. Pasti ada yang ingin kuliah lagi, tapi kampusnya di Keruak gitu. Jadi buat Pak Musa 51 Keruak itu, Anda menjadi hub kita, subkampus kita, untuk memfasilitasi semua siswa masyarakat yang mau kuliah lagi bidang perikanan pada UNPAD. Saya kira itu. Jadi seperti yang saya sarankan, undang semua kepala sekolah SMA, SMK di kabupatenmu atau se-NTB kalau perlu, pakai WA atau pakai email untuk mendengarkan penjelasan kita hari Kamis minggu depan jam 10 sampai jam 12. Linknya sama gitu. Itu ya Pak Mahmusa pertanyaannya. Kemudian Bu Ranti. Nah ini mungkin itu Pak Dedi. Pak izin bertanya, apakah siswa dapat sambil bekerja di perusahaan Pak? Gitu. Mana Pak Dedi? Ya, intinya sih kan bisa saja selama jadwal yang sudah ditetapkan kan tadi yang sudah disampaikan Pak Gatot, misalkan Bu Ranti SMK Jember ya Bu ya, ini ya dari Jember ya, ini saya lihat di chat. Nah
Kan misalkan di Jember yang subkampusnya di SMK berapa? Di Bu Ranti, di situ kan ya? Di Bu Ranti ya. Nah, berarti nanti kumpul tempat kuliah kalau ada tutorial ya istilahnya di kampus itu. Kalau memang yang tadi dimaksud Pak Gatot itu misalkan di Jember nih, utamanya adalah dari SMKN 5 Jember. Nah, ada beberapa sekolah yang ikut muridnya ataupun alumninya, maka nanti istilahnya senternya adalah di SMK 5 Jember. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja, misalkan di jam kerjanya nih, kan di perusahaannya perusahaan apa? Misalkan perusahaan perikanan, saya kira mungkin bisa di perusahaan yang lain, tidak di budidaya mungkin Bu ya maksudnya, atau di perusahaan apa Bu Ranti? Bu Ranti, ini yang bekerjanya di perusahaan apa Bu? Kalau di perusahaan dalam artian misalkan di Kolsorit itu biasanya kalau untuk izin memang ya rada susah kalau di jam kerja. Nah ini tentunya nanti dibicarakan lagi. Kayak misalkan perusahaan udang Faname Pak. Kata oh di udang Faname, berarti di budidaya ya. Ini tentunya harus bisa dikondisikan. Atau nanti barangkali dari Pak Gatot ada kebijakan yang lain Pak? Ya, jadi gini, ini yang sedang kita rancang itu kuliah itu kita dorong antara sore sampai malam misalkan gitu. Itu lagi kita rancang kurikulumnya sehingga anak-anak yang kerja pagi di perusahaan-perusahaan itu bisa kuliah. Bisa kuliah sorenya, paginya dia bekerja, sorenya kuliah gitu. Itu yang kita rancang. Tapi ada juga beberapa dosen yang ingin pagi ya enggak apa-apa. Yang ingin pagi itu kuliah pagi tapi rekamannya bisa kita simpan di satu tempat sehingga dia tetap bekerja, malam hari dengar rekaman dari Bapak Ibu dosen itu pada hari itu. Biasanya kita simpan maksimal 1 minggu atau 1 bulan itu, hingga anak-anak yang nggak bisa 2-3 kali kuliah karena bekerja, dia bisa merekam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuliah dosen itu. Itu yang kita desain, kira-kira gitu. Ya, solusinya gitu Bu. Oh ya, ini ada di bawah ya perusahaan udang Faname ya, pembenihan ya. Saya kira kalau di pembenihan atau apa bisa disesuaikan Bu. Ibaratnya nanti apa namanya jadwal yang ada kan tadi tutorialnya kan dalam 1 bulan kan hanya 4 kali yang bertemu. Kalau yang lain-lain kan online. Saya kira nanti bisa ada kebijakan lah gitu. Bu Ranti barangkali itu Bu Ranti. Mau yang lainnya silakan. Tadi dari Pak Mahmuja sih sudah ya Pak Gatot ya, sudah dijawab ya. Ya yang itu untuk yang lainnya gitu lah. Untuk sekolah SMA SMK di sekitar Keruak itu, kabupaten itulah. Lalu mendaftar, jangan hanya sekolahnya dia. Gitu. Oh dan ini dari Suboh, ini Bu Eri. Izin bertanya bagaimana calon mahasiswa lulusan SMA apa juga harus punya bisnis bidang perikanan, selain perikanan apa bisa? Karena ini tanya Pak Kaprodinya ini, silakan Pak Kaprodi. Ini tanya dari Suboh di situ Bondo, Bu Eri. Ini. Ya dari Suboh Bu Eri Saptarini ya. Ini saya bacakan lagi biar Bapak Ibu sekalian juga bisa mendengarkan. Izin bertanya bagaimana jika ada calon mahasiswa lulusan SMA apa juga harus mempunyai bisnis bidang perikanan? Jika selain perikanan apa bisa? Nah ini memang salah satu syarat wajibnya di perikanan Bu, khususnya di perikanannya di budidaya. Di budidayanya kita kasih kebebasan, segmennya apa saja. Nah segmennya bisa budidaya ikan air tawar, air payau, ikan hias, budidaya laut. Kemudian jenis komoditasnya juga bebas. Ya, artinya untuk air tawar sendiri kan cukup banyak Bu, ada lele, patin, nila, emas, bawal tawar dan lain-lain. Nah, segmennya lagi mau pembenihan, mau pendederan, mau pembesaran dan dengan pemasarannya saya kira cukup banyak lah. Nah, ini kalau bisnisnya di bidangnya di bukan perikanan ya nanti bukan prodinya bukan bisnis perikanan Bu, ganti lagi. Itu saya kira syarat wajib ya Pak Gatot ya. Ya, betul Pak. Ya. Ya ini Pak Yitno, nomor kontak saya ada Pak, itu yang di brosur sudah ada nama saya Pak Yitno. Nomor saya ada itu kontak person saya yang di pengumuman tadi yang di share Pak Gatot. Atau di grup ada Pak Yitno. Iya Pak Dedi.
Nggih, matur suwun. Nah ini tambahan informasi buat Bu Eri ya. Jadi buat calon-calon yang dari SMA atau yang mereka yang belum punya bisnis, kita sedang berunding bersama Unpad itu bulan pertengahan Juni. Bagi mereka yang mendaftar yang belum punya bisnis, coba kita kondisikan 16 kali pertemuan, kita ajari menyusun bisnisnya dan memulai bisnis perikanannya gitu loh. Itu yang sedang kita rancang. Sehingga kita juga memfasilitasi mereka yang belum punya bisnis gimana, ya sudah ikut kalau di perguruan tinggi namanya matrikulasi gitu kan. Ini jadinya atau RPL gitu. Jadi ini salah satu solusi yang sedang kita pikirkan. Ini mulainya kira-kira pertengahan Juni. Jadi pertengahan Juni siapa-siapa yang belum punya bisnis tapi sudah mendaftar menjadi calon mahasiswa kampus, kita fasilitasi untuk kita ajari yang merupakan bagian kalau lulus sesuai dengan itu setara dengan 3 SKS atau sekian SKS yang sedang kita siapkan. Kira-kira itu. Ini saya menambahkan Pak Gatot, ini tadi dari ya Pak Mahmuza, ini kan tadi bagaimana kalau baru kelas 10 dan 11. Nah ini sebenarnya kesempatan Pak untuk adik-adik yang belum kan masih sebelum lulus gitu ya. Saya kira nanti bisa disosialisasikan dulu gitu. Artinya nanti adik-adik kita atau anak-anak didik kita ini disampaikan harus menentukan jenis komoditas usaha bisnisnya dengan berbagai segmen usaha, kemudian juga dengan berbagai komoditas. Jadi kalau kami sih menyampaikan nanti tergantung di wilayahnya Bapak ini agroklimatnya bagaimana. Nah nanti dihubungkan atau disesuaikan dengan jenis komoditas ikan yang sesuai. Jadi jangan dipaksakan, misalkan di daerah A ini cocoknya ikan lele. Nah di daerah dingin ikan lele itu bisa tapi besarnya lama, kemudian bisanya sering kena virus dan lain-lain gitu. Jadi jangan dipaksakan. Oh ini di daerah dingin cocoknya misalkan ikan mas, ikan nilem dan lain-lain gitu. Nah yang terpenting lagi, insya Allah di daerah itu memang pasarnya ada atau mungkin bisa juga kita membuat jaringan pasar. Nah, disinilah saya menyarankan Bapak Ibu guru di sini bisa menjadi bisnis yang hebat ini. Bapak Ibu guru bisa menjadi fasilitator dan juga bisa menjadi link gitu dengan beberapa kalau kita sebut sih bakul ikannya lah gitu. Iya. Barangkali itu tambahannya nih untuk Pak Mahmuza. Terima kasih Pak Dedi. Silakan yang lain. Pak Tarmo, Si Asem gimana? Atau Bu Titi? Atau Pak Bu Widuri? Bu Yuliana? Iya Pak. Pak Tarmo, monggo silakan Pak Tarmo. Ya. Alhamdulillah sih Pak, untuk sementara ini sudah ada 2 alumni yang sudah minat Pak, yang sudah mau daftar. Itu posisinya sekarang sudah bekerja Pak. Yang satu bekerja di perusahaan pakan Pak, tapi posisinya di marketing Pak, di marketing pakan. Itu. Terus yang satu posisinya di laut Pak, ininya jadi di nelayan. Ininya. Nah itu mungkin untuk itu nanti kalau tadi kata Pak Dedi harus ada usaha ininya ya, mungkin nanti akan diarahkan aja Pak, diarahkan untuk punya usaha itu gitu. Nanti dengan sekolah lah, dibimbing dengan sekolah Pak, oleh sekolah nanti. Nah untuk ininya Pak, mungkin untuk Ciasem nanti kita coba kan di Subang mungkin ada Cijambe Pak ya. Nanti seandainya ini nanti kita support aja dulu, mungkin kalau di Ciasem sedikit kita akan support ke Cijambe itu nanti ininya gitunya untuk subkampusnya gitu misalkan untuk itunya nanti. Nah, gitu Pak. Sementara kalau untuk fasilitas sih Pak, untuk fasilitas laboratorium insya Allah sudah siap Pak. Cuma tinggal melengkapi ininya saja. Seandainya siswanya atau mahasiswa banyak mungkin bisa di Ciasem gitu kan, di SMK Ciasem karena tadi diarahkan mungkin bisa ke SMA, ke sekolah yang lain mungkin alumninya ya bisa nanti mudah-mudahan akan coba untuk dipromosikannya Pak, untuk lebih luas nanti. Iya, ya Pak Tarmo mohon dibagikan ke SMA, SMK di sekota itu gitu ya, di Ciasem.
Silakan Pak Dedi. Ya sebentar Pak. Terima kasih. Ya Pak Tarmo di Ciasem ya? Iya Pak, iya betul. Oh iya, ya saya kebetulan banyak sahabat itu di Subang, termasuk kepala pelabuhan Ciasemnya tuh teman saya nih, sama-sama di Fakultas Perikanan di Untag, Pak Sudarto. Saya setuju tuh Pak Tarmo, kalau memang belum ini nanti bisa gabung yang terdekat. Artinya mungkin sambil nanti istilahnya ya belajar lah. Kalau nanti sudah ada sih mungkin bisa jadi link yang hebat gitu, karena di Ciasem Subang itu kan potensinya hebat. Salah satu kabupaten kota yang hebat di Subang itu yang lengkap, ada mempunyai gunung dan laut, artinya mempunyai pegunungan dan juga logonya itu ada lautnya gitu ya. Nah kebetulan kemarin Kabid Budidayanya main ke saya, ke tempat saya dari Dinas Subang, dan saya beberapa kali ngajar di sana di nelayan kebetulan. Itu pengembangannya di Subang itu, informasi saja, itu di payau, di pengembangan budidaya payau. Jadi ada yang udang faname, ada yang nila salin, kemudian karena di Subang sendiri ada yang balai budidaya payau dan laut ya, itu punya Provinsi Jawa Barat, dan salah satu ikonnya ada nila salin gitu. Ini kesempatan Pak Tarmo, nanti kalau nggak punya linknya saya bisa sampaikan, kebetulan teman-teman saya banyak di sana. Itu bisa menjadi suatu primadona gitu kalau memang peluangnya banyak. Kemarin ketua Asosiasi Pembudidaya dan Kabid Kasihnya main ke rumah saya minta pengarahan lah atau diskusi gitu. Iya boleh Pak, dan ini juga Tarmo juga sudah koordinasi dengan yang Balai Cijengkol itu Pak, yang CTKP itu, gitu kan, bisa jadikan hidupannya gitu kan, gitu nanti. Dan kita juga coba rancang untuk kerjasama produksi benih ikan patin yang bisa dilakukan di sekolah nantinya Pak, gitu, dan untuk mendukung ininya, gitu. Iya. Oke. Gitu, mudah-mudahan lancar ya. Iya Pak, siapa nanti saya ini hubungi Bapak lah, kontak-kontak Pak ya. Terima kasih. Siap, Bangga. Siap. Nah ini sekalian saya menambahkan, mohon izin Pak Gatot, ini dari Ibu Siti Munjilah tadi. Bagaimana kalau calon pendaftar yang SMA-nya bukan perikanan, tapi dari peternakan, pertanian, atau yang lain lah, teknik komputer jaringan, yang belum punya bekal ilmu perikanan, apalagi bisnis perikanan. Yang tadi sudah disampaikan Pak Gatot, Bu, saya menambahkan saja, ini peluang, artinya kan di brosur itu pengumumannya lengkap, dari SMK, dari SMA, dari MAN, dan dari tadi disampaikan juga, dari yang lulusan C itu paket C apa ya? Paket C betul. Itu kan diperbolehkan. Nah tentunya tadi yang saya catat di sini harus ada matrikulasi. Ini juga sempat saya diskusikan beberapa minggu yang lalu di Pak Gatot, Pak. Gimana kalau yang animo masyarakatnya bukan dari SMK Perikanan? Karena banyak Bapak Ibu sekalian yang selama ini datang ketemu saya khususnya di daerah Cirebon itu malah banyak yang bukan dari lulusan perikanan, Bapak Ibu sekalian. Ada yang S1 IT, dari SMK-nya umum, tapi dia mempunyai ilmu di bidang perikanan. Tapi memang tidak instan gitu, artinya mereka sudah melalui tahapan. Nah nanti yang sesuai dengan saran Pak Gatot, nanti kita ada matrikulasi, kemudian dari itu RPL, ya kita menyarankan adik-adik kita itu yang berminat nanti di wilayahnya yang unggulannya apa. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu guru yang di subkampus barangkali bisa menyampaikan, karena kalau nanti merancang bisnis, saya harapkan pasarnya juga ada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti sudah dia memproduksi bingung mau ngejualnya di mana gitu. Akhirnya dijual harganya asal-asalan, kemudian dia langsung drop biasanya, nggak mau lagi. Nah ini barangkali masukan buat Bapak Ibu guru, teman-teman nanti yang ada di subkampus. Ini salah satu bisa jadi peluang juga sebenarnya kalau Bapak Ibu guru nanti bisa sebagai yang memfasilitasi atau nanti ibaratnya sebagai bakul yang menerima, itu akan lebih hebat lagi. Karena saya banyak mendampingi para, katakan saya sebut aja bakul-bakul ikan itu, ya akhirnya lumayan gitu. Dia masuk ke pasar, harganya bisa ketemu, dia buka semacam kios ya, jadi harganya di masyarakat tuh bisa lebih tinggi dibandingkan harga yang biasa gitu. Barangkali itu Bu Siti Munjilah. Itu Pak Gatot barangkali.
Terima kasih Ibu Siti Manjilah itu dari Tulang Bawang Tengah, Lampung, Pak. Oh, saya ke Tulang Bawang pernah, Bu Siti. Aduh, saya pernah ngirim alat tangkap itu di Dinas Perikanan Kelautan Tulang Bawang Lampung. Saya pernah jauh sekali itu, Pak. saya pernah ke sana, Pak Gatot. Itu yang hebatnya di nelayannya dari dinasnya 100 kilo lagi katanya. Masya Allah kata saya itu. Tapi memang potensinya hebat lah. Salam kenal Bu Minjilah. Saya pernah ke tempat Ibu ke Tulang Bawang. Ya. Ya. Nah, ini yang ada Pak Eri, Bu Eri yang dari sebuah itu tanya tentang apa SPP, UKT, kira-kira tidak memberatkan bagaimana gitu. Itu jadi gini Bu, jadi seperti rapat kemarin kita dengan Pak Dekan itu rata-rata 4 juta. Jadi 4 juta itu adalah UKT untuk khusus perikanan, satu itu. Kedua, anak-anak kita dorong juga mendapatkan peluang beasiswa yang KIP kuliah itu bervariasi itu. Dan mungkin nggak semuanya dapat, ya, karena di angkatan pertama ada juga yang dapat gitu kan. Dan yang ketiga, ya, harapan kita juga dari bisnisnya itu berkembang sehingga dia bisa membayar uang kuliahnya gitu. Untuk yang semester pertama ya dia harus di kepalanya itu harus mikir saya harus bayar 4 juta. Tapi belum bayar 4 juta itu sambil berusaha dapat beasiswa, berbisnis dan sebagainya. Itu sih. Kalau sudah masuk dalam sistem itu rezekinya ada aja itu anak-anak itu yang aku lihat di angkatan pertama itu ya terus bergulir aja. Dia dapat penghasilannya antara 500 sampai 1, sekian juta per minggu gitu kan. Itu sih. Ya memang di awalnya itu mungkin sebagian orang berat, tapi kalau niatnya ada pasti selalu ada jalan. Mungkin bisa ditambahkan Pak Dedi itu yang Iya. Ya, Bu Eri SMK Subuh ya. Memang Bu itu kita sempat depending waktu itu mengenai pembayaran berapa karena waktu itu Pak Dekan masih komunikasi ataupun konsultasi ke Bu Rektor sehingga muncul di angka 4 juta. Namun demikian nanti insya Allah barangkali ada yang bisa masuk KIP itu mungkin ada bantuan ya sedikit lah. Mungkin kalau hitungan kemarin Pak Gatot sih sekitar 3. Saya sampaikan Bu yang saya saat sebelum nanti diserah tugaskan ke bisnis perikanan itu saya megang kaprodi di pariwisata bahari itu UKT-nya flat Bu 8 juta. Nah ini mudah-mudahan dengan UKT yang 4 juta saya kira insya Allah lah bisa kalau kita hitung kan dibagi 6 bulan rata-rata hanya berapa juta gitu. Dan ini saya mengharapkan nanti Bapak Ibu Guru misalkan nanti ada yang mendampingi di ikan hias, ini bisa dikembangkan bisnis turunannya Bu, bisa membuat misalkan akuarium yang ukuran kecil untuk ikan-ikan cupang misalkan gitu, itu bisa dikembangkan. Kemudian barangkali juga bisa dikembangkan lagi adalah aquascape gitu. Nah ini mungkin saya nanti dengan Pak Gatot akan mendatangkan ahli yang di bidang di pembuatan aquascape gitu. Karena itu salah satu bisnis ikan hias itu nyambungnya ke sana. Nah ini mudah-mudahan adik-adik kita nanti tidak hanya ahli di ikannya, juga dia punya peluang untuk mengembangkan aquascape ataupun membuat akuarium yang mini ya, ataupun ada akuarium hias sekarang itu dipadukan dengan semacam akarnya daripada bambu tuh banyak, apalagi mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian banyak peluang yang ada. Mungkin tambahannya itu Bu Eri. Oke, silakan yang lain. Kalau masih ada pertanyaan. Jadi kami ingatkan, kita dorong brosurnya itu Bapak Ibu membuat surat edaran ke semua sekolah di sekitar kabupaten kota, mau 2-3 kabupaten sekitar itu silakan lampirannya brosur itu sama undangan ikut mendengar penjelasan dari kami tanggal minggu depan hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Kira-kira itu sebenarnya kami ingatkan gitu, sehingga kita ingin juga sekolah Bapak Ibu itu menjadi bagian dari suatu sistem yang terus kita kembangkan bersama. Karena nanti anak-anaknya kan
juga kita ajari ilmu IT, terus dia mengembangkan digitalisasi sekolah, baik itu di lab maupun di sistem adminnya atau apapun juga, saling sharing satu sama lain, absen, sebagainya. Karena Juli kan Mas Menteri sudah menginstruksikan bisa tatap muka bila bupatinya mengizinkan, kira-kira itu. Monggo silakan. Silakan. Ada Pak Hardi, ada masukan dari Balai Cianjur? Atau Bu Yuliana? Atau Bu Widuri? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak Dedi ada saran misalkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Gatot, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti untuk jadwal Kamis berikutnya, link dan tautannya sama seperti yang disampaikan tadi Pak Gatot. Insya Allah nanti kita bertemu lagi sampai hari Kamis akan datang, mungkin dengan bahasan yang lebih spesifik lagi, apakah itu nanti mengenai kurikulum dan lain-lain, karena tadi disampaikan bahwasanya untuk tahapan-tahapannya ada, nanti kita mudah-mudahan bisa lancar untuk dilalui. Terima kasih Pak Gatot, barangkali itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Bapak Ibu, ini diskusi kita hari ini kita rekam, nanti kalau udah diupload di YouTube, linknya akan sama Pak Sena akan dibagikan pada 30 SMA SMK yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin besok pagi atau nanti malam akan dibagikan kepada 30 SMK yang ikut menjadi bagian subkampus ini. Jadi setiap penjelasan akan selalu kita rekam. Ya, siapa yang memerlukan rekaman itu bisa mengulang kembali, menjelaskan kepada timnya, gurunya, siswanya, orang tuanya terhadap penjelasan kita ini. Saya kira itu sebagai info tambahan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pengampu. Sampai ketemu lagi pada hari Kamis jam yang sama, channel yang sama di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot, Pak Dedi. Sama-sama. Ketemu lagi Bapak Ibu. Siap. Terima kasih. Itu berarti 15. Besok anu toh.